Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pistaran Saputra yang akan mempresentasikan hasil dari analisis menggunakan Python untuk iris clustering. Metode yang digunakan adalah elbow. Nah, di sini pertama-tama ada dataset ini yang nantinya akan digunakan agar datanya diset dengan menggunakan array, akan berbentuk array. Lalu ada pandas sebagai PD, variabel PD yang nantinya akan dibuat untuk menampilkan irisnya. Lalu ada escalon cluster, ini untuk otomatis mengklasterkan. Lalu ada matplotlib, pyplot. Nah, ini untuk membuat grafisnya. Oke, kita akan membahas yang pertama itu. Pada kode yang pertama ini ada iris sama dengan pd.read underscore csv. Hal itu untuk membaca file csv pada Python. Lalu iris ilog untuk melihat atau untuk mengetahui array dari indeks 0 sampai dengan 3. Nah, ini ya, yang nantinya value-nya itu akan diperlihatkan, dimana di bawahnya itu ada iris.info, iris 0 sampai 10. Nah, ini irisnya 1 sampai 9 karena ininya sampai 10, di bawah 10, jadi dihitungnya itu dari 0. Nah, ini adalah iris 1 sampai 9 atau 10 iris yang akan muncul di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada variabel iris keluar untuk menghitung spesies dari masing-masing iris. Contohnya adalah pada iris sentosa, ketika dihitung iris yang keluarnya itu adalah 50 yang muncul pada irisnya, dan begitu pun dengan iris versicolor dan iris virginica. Oke, selanjutnya kita menggunakan dataset .load underscore iris array. Array itu saya ingin menandakan bahwa data tersebut menggunakan array. Oke, hasilnya ada di bawah sini menggunakan array. Nah, di sini array sama dengan iris.data, data yang udah di set tadi agar muncul. Nah, ya. Oke, selanjutnya di sini ada n cluster. Nah, saya pengen di sini menampilkan sebuah input untuk menginput berapa sih jumlah cluster yang ingin ditampilkan. Oke, kita coba running ulang. Nah, misalnya saya pengen 5 cluster aja deh, 5 kali clustering. Nah, di sini ada key means itu adalah clustering yang otomatis digunakan oleh library yang digunakan dalam Python. Di dalamnya ada n cluster yang tadi udah kita inputkan, misalnya 5 tadi kan. Nah, n clusternya itu sebanyak 5. Ini ada variabel yang diambil dari inputan tadi. Lalu initnya itu key means-nya itu tambah-tambah, terus bertambah. Dan maksimal iternya itu 300. N initnya itu sampai 10. Random state. Jadi ada pltext scatter array itu array yang tadi. Y commence 0 0. Ini adalah cluster pertama. Yang pertama itu array y commence 0,0. Artinya itu mengambil dari cluster pertama. Yang kedua adalah ini x-nya, yang bawah itu yang sebelah kanannya itu adalah y-nya. Y commence-nya itu 0,1. Nah, ini 1 itu adalah nah, yang ini adalah klasternya, ini pun klasternya, dan ini yang 0 itu sebagai x dan y itu sebagai y-nya. Kanannya itu sebagai y, yang satu ini. S itu adalah ukuran dari bulatan yang ada di bawah sini, dan yang purple itu sebagai iris sentosa.
Yang yellow, begitu pun yang bawah, maksudnya orange itu untuk versicolor, dan iris virginica itu untuk yang green. Selanjutnya ini ada centroidnya. Centroidnya itu sama seperti halnya 0 itu sebagai X dan 1 itu sebagai Y-nya. Dan ini otomatis mencari centroidnya. Lalu ada C sama dengan red. Red itu untuk menandakan bahwa ini centroidnya. Dan ini adalah hasil dari analisisnya PLT.show. Oke, ketika cluster sudah selesai dibuat, maka kita bikin WCSS. Apa itu WCSS? WCSS itu adalah clustering yang paling tepat, atau clustering yang dipilih, yang dianggap terbaik oleh Python secara otomatis. WCSS itu singkatan dari Within Cluster of Squares. Within Cluster Sum of Squares. WCSS menggambarkan jumlah total jarak kuadrat antara setiap titik data dan pusat cluster terdekatnya. Lalu di sini ada for i in range 1,11, artinya yang bawahnya ini 1 sampai 11. Tapi di sini sampai 10, kenapa? Karena indeks ada itu diawali dengan angka 0. Lalu ada clusteringnya i, jumlah clusternya i itu range-nya itu 1 sampai 11 yang ada di bawah sini. Lalu max internya itu 300, and initnya itu 10. Random stage-nya itu 0. Oke, commence fit. Di sini fit digunakan untuk melatih model. Commence cluster pada data X model. Metode fit ini akan menyesuaikan model dengan data dan menentukan pusat cluster yang optimal berdasarkan jumlah cluster yang ditentukan. Nah, lalu di append nih. Append itu digunakan untuk menambahkan nilai. Nah, nilai yang tadi, nilai yang udah didapatkan di sini ditambahkan WCSS-nya dimasukkan ke dalam array sini. Lalu ada inertia, menghitung nilai WCSS untuk model commence cluster yang dilatih. Nilai ini dipresentasikan jumlah total jarak kuadrat antara setiap titik data dan pusat cluster terdekat dalam model yang diberikan. Nah, jadi ini untuk menghitung berapa jumlahnya untuk menjadi grafik seperti ini. Lalu floatnya itu range 1 sampai 11 itu sebagai X yang ada di bawah, dan WCSS itu sebagai Y-nya yang di atas. Nah, ini dihitung. Yang dua terbaik itu ada di 150-an. Lalu ada 4 itu atau 3 itu ada di 100-an, 100 ke bawah itu 75. Mungkin di 2,5 itu ada di 100, 4 itu ada di 50, 6 dan selanjutnya. Nah, ini ada number of cluster, lalu ada WCSS-nya. WCSS itu untuk Y-nya dan number of cluster itu untuk X-nya. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.